Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadani Biwa, mahasiswi semester 5 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hadis terkait kriteria wanita yang harus dinikahi. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5090 dan Sahih Muslim nomor 1466 yang berbunyi, Tungkahul mar'atu li arba'i limaniha wa li hasabiha wa li jamaniha wa li diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Artinya, wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat terpercaya sebagai perawi hadis. Abu Hurairah termasuk perawi yang banyak meriwayatkan hadis dan dikenal keadilannya serta hafalannya yang baik. Sanad hadis dalam Sahih Muslim nomor 1466 disebutkan melalui jalur perawi yang disebutkan sebagai berikut, yakni dari Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah, dari ayah Sa'id bin Abi Sa'id, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Ubaidullah bin Sa'id, dari Muhammad bin Al-Mutanna, dan dari Zair bin Harb dan Yahya bin Sa'id. Sanad hadis dalam Sahih Bukhari nomor 4700 juga bersambung melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan perawi-perawi yang diakui keadilan dan hafalannya oleh Imam Bukhari. Dari sisi keilmuan hadis, Imam Bukhari dan Muslim telah melakukan verifikasi ketat terhadap kelangsungan sanad, karakter perawi, dan konsistensi matan hadis, sehingga hadis ini tergolong sahih. Latar belakang peristiwa turunnya hadis ini atau asbabun wurud berkaitan dengan fenomena sosial saat itu, di mana masyarakat biasa memilih pasangan berdasarkan beberapa alasan duniawi, seperti harta, nasab, atau kecantikan semata, tanpa memperhatikan aspek keagamaan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Jabir tentang pernikahannya, apakah dengan gadis atau janda? Dan Jabir menjawab, menikah dengan janda. Nabi kemudian menasihati bahwa sebaiknya memilih pasangan yang beragama agar bisa beruntung. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ini muncul sebagai respon untuk memberikan arahan kepada masyarakat agar masyarakat muslim tidak terjebak dalam memilih pasangan yang hanya berdasarkan faktor duniawi, melainkan menempatkan agama sebagai landasan penting dalam institusi pernikahan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya hadis ini sebagai suri tauladan dalam memilih pasangan dengan landasan agama sebagai prioritas utama. Al-Ghazali menyatakan bahwa meskipun aspek duniawi seperti harta, keturunan, dan kecantikan sering diperhitungkan, keberkahan dan kesuksesan rumah tangga berasal dari iman dan ketakwaan pasangan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar penting dalam masalah kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan. Ia menggarisbawahi bahwa agama adalah faktor utama dalam menentukan keserasian pasangan yang menjadi syarat agar pernikahan berlangsung harmonis secara lahir dan batin. Dari sisi hukum, hadis ini menjadi landasan untuk menetapkan syarat kafa'ah dalam pernikahan, khususnya bahwa kesetaraan agama menjadi kriteria utama agar rumah tangga harmonis dan berkah secara syariat. Hukum ini mencegah pernikahan yang berpotensi menimbulkan masalah lahir dan batin akibat ketidaksesuaian antara suami istri dalam aspek keimanan. Secara kaidah fikih, hadis ini memperkuat prinsip pilihan pasangan harus mengutamakan aspek agama sebagai prioritas utama dibanding faktor-faktor lain yang bersifat duniawi dan bisa berubah-ubah seperti harta dan kecantikan.
Kaidah ini mendukung keselamatan dan keberlanjutan hidup berkeluarga yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam hal hikmah, hadis ini mengajarkan bahwa keberkahan rumah tangga dan kebahagiaan suami istri sangat bergantung pada landasan iman dan ketakwaan. Pilihan didasarkan pada agama memberikan jaminan keberhasilan keluarga dalam menghadapi dinamika kehidupan dan tantangan sosial yang datang. Demikianlah pemaparan hadis terkait kriteria memilih wanita untuk dinikahi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.